Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sony, nggih. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah luar biasa nih Pak Sony. Tapi ya seperti itu saya sampaikan Pak Sony ini. Kalau Pak Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Indra. Terus pada hari ini Pak Indra kan menjadi coach nih. Bagaimana? Sudah siap Pak Indra? Insya Allah sudah siap Bapak. Luar biasa, nggih. Jadi di sini Pak Indra, saya berperan sebagai supervisor. Nanti akan melihat proses coachingnya Pak Indra bersama coaching. Nah, sebelumnya ada beberapa hal Pak yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Pak Indra juga tahu. Oke? Baik Pak. Nah, dalam rubrik penilaian saya nanti Pak, saya berharap dari proses coaching yang Bapak lakukan nanti, Pak Indra sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana dengan prinsip ini? Apakah ada yang perlu didiskusikan, Pak Indra? Insya Allah tidak ada Pak. Nah, alhamdulillah. Baik, nantinya ketika Pak Indra melakukan coaching, ya, dan sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam proses coaching yang Pak Indra lakukan, Pak Indra dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan tahap akhirnya yaitu tanggung jawab. Bagaimana Pak Indra, apa sudah memahami? Paham Pak Sony. Oke, kalau begitu Pak Indra, sebelum Pak Indra melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak Indra, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, yang saya ingin kembangkan ada dua Bapak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, itu Bapak yang menjadi kendala dari saya. Luar biasa ya Pak Indra ya. Nah, dari dua kompetensi tersebut Pak Indra, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang mungkin lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bapak, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot saya dapat menggali potensi kunci untuk menemukan hal kreatif atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik Pak Indra, memang memberikan pertanyaan berbobot itu adalah kunci dari proses coaching. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak Indra, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Pak Indra capai dalam proses coaching nanti yang Bapak lakukan? Ya, tentunya saya ingin mencapai yang pertama, yaitu mengidentifikasi dengan tepat titik permasalahan yang kunci alami. Dan selanjutnya setelah saya mengidentifikasi, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci dapat menemukan ide kreatif atau solusi dari permasalahannya itu. Baik Pak Indra, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan dapat tercapai dalam proses coaching yang nanti Bapak lakukan. Jadi itu Pak Indra yang ingin saya tanyakan, semoga nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Dan saya persilakan Pak Indra dapat melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bapak atas dialognya hari ini, sharingnya hari ini. Sama-sama Pak Indra. Assalamualaikum Bu Yuyun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Indra, alhamdulillah secara fisik saya ya agak kurang sehat sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah baik Pak.
Gimana Oh, kabarnya Pak begitu. Indra? Alhamdulillah saya juga baik. Semoga Bu Yuyun selalu dilimpahkan kesehatan. Nah, sepertinya ada yang membuat Bu Yuyun resah. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih yang membuat Bu Yuyun resah? Terus kemudian bisa dijelaskan nggak oleh Bu Yuyun tentang tujuan yang ingin Bu Yuyun capai dari coaching ini? Hmm, jadi begini Pak, saya itu kan mengajar matematika ya. Saya itu merasa anak-anak itu kesulitan ya, semacam tidak semangat lah ketika saya memberikan materi. Padahal ketika saya melakukan praktek ya, misalkan praktek dalam pembuatan ini kayak membuat kubus, balok gitu kan, anak-anak itu bersemangat sekali. Ya, gitu ya. Baik Bu Ya, Yun, merasa anak-anak masih kurang semangat ketika diberikan materi matematika. Begitu, benar ya Bu? iya benar Pak. Bisakah Bu Yun bercerita lebih jelas seperti apa sih kurang semangatnya anak-anak ketika pembelajaran matematika? Eh, jadi begini Pak ya, sekarang kan materi yang saya berikan itu terkait aljabar ya. Saya itu memberikan materi seperti biasanya dengan bantuan media PowerPoint yang saya tayangkan dan anak-anak itu anak-anak itu memperhatikan ya. Selama proses pembelajaran tersebut, saya melihat anak-anak itu ada yang mengantuk gitu loh. Terus ada yang mengobrol sendiri dan tidak fokus. Ya, Padahal sudah saya berikan peringatan, ayo anak-anak tetap fokus dan semangat belajar. Tetapi tetap saja anak-anak kurang semangat begitu, Pak. oh jadi seperti itu. Intinya anak-anak ini kurang termotivasi saat Iya, kurang termotivasi saat melakukan pembelajaran. Iya, Pak. baik, intinya anak-anak di sini kurang termotivasi di dalam pelajaran matematika seperti itu Bu Yun ya. Iya, benar. Baik, kira-kira menurut Bu Yun apa yang membuat mereka itu tidak bersemangat ketika ada mengikuti materi di situ. Sedangkan ketika praktik mereka bisa bersemangat sekali. Kira-kira apa sih yang membuat mereka seperti itu? Mungkin ini Pak ya, terkait media saya kurang menarik mungkin itu ya Pak ya. Jadi ketika pembelajaran materi tertentu ya atau kebanyakan dari materi matematika itu mungkin media saya kurang menarik sehingga anak-anak itu kurang termotivasi. Sepertinya itu permasalahannya, Pak. Baik, baik. Dari permasalahan yang sudah Bu Yuyun jabarkan di situ tadi, nah kira-kira strategi apa sih yang bisa diterapkan ke anak-anak untuk meningkatkan motivasi itu tadi? Mungkin saya akan mencoba membuat media yang lebih menarik begitu ya Pak ya. Terus media yang lebih interaktif dan memanfaatkan IT ya mungkin, sehingga anak-anak itu akan lebih semangat dan termotivasi dengan paparan materi yang saya berikan. Luar biasa sekali strategi Bu Yuyun yang diterapkan. Kira-kira adakah strategi lain yang bisa diterapkan? Karena mungkin untuk membuat media ini membutuhkan waktu gitu ya. Kalau dari dalam diri Bu Yun sendiri, adakah yang bisa dilakukan agar anak-anak semakin semangat dan termotivasi? Ada sih Pak, mungkin saya akan mencoba memberikan ice breaking di awal pembelajaran atau ketika mereka mulai bosan dan berkurang motivasinya begitu. Oke, luar biasa sepertinya. Jadi ada beberapa cara nih yang dapat Bu Yuyun terapkan, yaitu bisa membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, memberikan ice breaking dari kedua rencana ini. Kira-kira mana sih yang mungkin dapat Bu Yuyun terapkan dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat mungkin yang lebih mudah memberikan ice breaking sambil saya memproses membuat media yang lebih
interaktif dan menarik ya buat Masya murid Allah. saya. Yes. Luar biasa sekali sepertinya rencana Bu Yuyun ini. Baik, kira-kira kapan nih Bu mulai diterapkan untuk rencana-rencananya itu? Insya Allah dalam pertemuan minggu depan ini saya akan mencoba terapkan S-Breaking karena saya juga merasa membuat media interaktif itu kan juga nggak membutuhkan waktu yang begitu lama juga sih kalau menurut saya. Yang S-Breaking-nya dulu yang saya terapkan dulu, Pak. Oke, baik, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Yuyun untuk membuat media yang lebih interaktif itu? Ada sih, mungkin guru TIK bisa membantu saya nantinya. Saya punya Oke. punya 3 guru informatika, mungkin nanti bisa membantu saya dalam pembuatan medianya. Oke, jadi Bu Yuyun sudah mempunyai rencana nih. Kapan Bu Yuyun menghubungi guru tersebut? Insya Allah secepatnya lah Pak, agar masalah yang saya alami ini cepat terselesaikan, tidak kepikiran terus lah. Baik, sekarang apa yang membuat Bu Yuyun yakin kalau Bu Yuyun bisa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah saya akan berkomitmen ya Pak ya untuk menjalankan rencana yang sudah saya temukan tadi ya, agar anak-anak itu semakin semangat dan termotivasi dengan proses pembelajaran saya. Baik, silakan Bu Yuyun melakukan rencana tadi dan semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak semakin semangat dalam belajar bersama Bu Yuyun di mata pelajaran matematika. Amin. Terima kasih Pak Indra sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Yuyun. Terakhir nih Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Saya merasa sudah menemukan titik terang ya dari masalah saya yang saya ceritakan tadi ke Pak Indra ya. Karena sebenarnya saya juga kan terus loh Pak. Akhirnya kan saya curhat ke Pak Indra ya. Sekarang sudah mulai bersemangat lagi untuk membuat ide-ide yang tadi saya paparkan ke Pak Indra. Terima kasih banyak Baik. Pak Indra. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Kalau begitu pertemuan ini bisa diakhiri Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Baik Pak Indra, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana perasaannya Pak Indra setelah berhasil melakukan coaching? Alhamdulillah lega Pak, rasanya dapat melakukan coaching dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapannya itu. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan ini Pak, beberapa hal terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, silahkan. Yang pertama Pak Indra, apa yang sudah Pak Indra lakukan tadi ketika coaching dan bagaimana dengan indikator ketercapaian pengembangan diri yang Bapak harapkan? Baik, saya tadi sudah melakukan prinsip coaching yaitu kebermitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak Indra. Dari yang Pak Indra sampaikan tadi itu memang sudah sesuai ya dengan catatan dari saya. Tadi saya melihat Pak Indra sudah menerapkan kemitraan ya. Jadi antara coach dan coachee ya, antara Pak Indra dengan Bu Yuyun tadi itu sudah setara. Kemudian saya juga melihat Pak Indra sudah bisa mendengarkan secara aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee dapat menggali ide-ide kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee. Selain itu, dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi,
itu sudah menerapkan Alur Tirta ya Pak ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian ada juga identifikasi, ada juga tahap rencana tadi, kemudian ada tanggung jawab ya, di mana tadi Koji sudah mengungkapkan komitmennya ya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Alhamdulillah Pak Indra, garis besar dari catatan saya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa Pak Indra. Baik, terima kasih Bapak. Baik Pak Indra, untuk pertanyaan terakhir ini Pak ya, untuk jenengan. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak Indra, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Indra kembangkan? Baik, berdasarkan proses coaching tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi fokus saya hampir teralihkan oleh Koji ketika bercerita. Baik Pak Indra, jadi kehadiran penuh menjadi harapan Bapak yang ingin dikembangkan di proses berikutnya ya, atau tahap coaching berikutnya. Saya berdoa Pak Indra, semoga kompetensi ini juga segera bisa Pak Indra maksimalkan, dan mungkin juga kompetensi lainnya juga semakin ditingkatkan lagi. Selain itu, saya berharap semoga proses tadi, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, menjadi bekal Bapak ke depannya agar semakin lebih baik. Begitu ya Pak Indra ya? Siap Bapak, terima kasih banyak atas arahannya. Sama-sama Pak Indra. Baik, kegiatan ini kita bisa akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.